Halo semuanya, selamat datang di channel Fitra Eri. Ini adalah behind the scene dari Road Party Season 3 100 Juta Challenge episode ketiga. Dan di video ini Anda bisa lihat keseruan yang terjadi di balik kamera pada saat kami syuting episode ketiga ini. Selamat menyaksikan. Gimana? Hari ketiga challenge hari kedua. Iya bener. Hari ketiga syuting, challenge hari kedua. Betul. Ya, gimana? Lihat penampilan saya. Apa ini artinya? Sangat apa? Sangat sporty, dinamis, dan futuristik. Beda. Apa jadinya? Elegan sporty. Mohon maaf nih, deket banget. Tar dulu. Jangan. Apanya? Saya udah pakai baju ala-ala penjaga taman safari. Enggak, bukan yang ini, Bukan yang kemarin, beda. Outdoor. Taman safari bukan yang ini. Jadi pasti challenge-nya mengenai dengan Ini lagi gaya kayak Panji Petualang dia. Iya, benar. Kalau Jadi, Panji Petualang masuk tuh. Coba ceritanya kamu di situ ada ular. Gimana? Ular nih. Ini ular nih ceritanya nih. capek sendiri ya. Yes! Kejutan yang menggembirakan di pagi hari, panitia memberi kami motor Honda PCX 160 milik kami yang ternyata sudah selesai diurus semua surat-suratnya. Motornya digotong dari rumah sama panitia. Motornya digotong. Kesini kan kita udah berapa hari syuting, jadi kita dua rumah. Dan ternyata surat-suratnya ini kita semua udah selesai. STNK udah jadi, sekarang siap kita bawa ke jalan. Plat nomornya keren nggak? 4 valve, teknologi 4 valve, 160 cc, Eri, Ridwan Hanif Rahmadi, Arif Muhammad. Ini mestinya OMB pertama kalinya nih Om Mobi. Terus ditukar sama dia gara-gara kita celah-celah, dia ngurus lagi ditukar jadi MOB. Udah. STNK udah selesai semua dan pertama kalinya kami naik motor tersebut disuruh menuju ke tempat challenge. Oke, kita bawa PCX-nya jalan. Aduh, kenapa motor harus nyelap-nyelip ya? Nggak bisa ngantri di belakang mobil aja gitu. Susul nih, Raf. Oh. Ngeri. Kenapa masih rame sih jalanan? Mobil kita itu sedan semua dan sirkuit off-road Pagedangan di BSD itu lumayan berat medannya. Memang ada berbagai macam medan, tapi rasanya nggak pernah ada sedan ke situ deh. Mungkin kita sedan pertama yang masuk ke sana. Jadi kita suruh narik mobil off-road. Gede banget mobil off-roadnya. Dan ada pilihan yang satu lagi yang lebih kecil, Cherokee, yang tadi Ranger yang gede. Dan diundi siapa yang dapat narik mobil Ford Ranger, siapa yang narik Cherokee. Saya kebetulan dapat yang Ford Ranger. Ya walaupun itu lebih enteng, tetap aja itu 2,5 ton. Kenapa? As it is. No. Masukin. Ini buat kalau As it ada is. apa-apa. Om. Ban serepnya nggak ada ininya. Om, udah lah, fair lah, ayolah. Om. Wah, baret. Om. Gue dapat mobil yang beratnya 2 mobil. Ini nggak ada kuncinya. Ya udah, Nanti nggak. bisa kelempar-lempar Nggak, dia. udah. Itu ada Om Dito tuh, boleh nggak? Boleh Om nggak? Dito boleh. Enggak. Om Dito. Enggak dong. Ini ban serepnya nggak ada penguncinya di belakang. Enggak, Demi keamanan boleh nggak di Enggak dong, turunin? udah estetis aja udah. Dia nggak ada penguncinya sama sekali. Enggak. Kalau tuh- Om Dito nggak tahu, panitia nentuin.
Panitianya Om Dito. Iya kan buat off road, ini kan buat challenge. Ini nggak ada kuncinya sama sekali. Sekarang boleh, tapi kalau untuk yang nanti harus diturunin. Ya, Yang udah, sekarang berarti boleh? Sekarang enggak. Kalau yang Berarti sekarang boleh. Naikin. Boleh, artinya boleh dipasang, boleh nggak? Enggak, yang Enggak, untuk sekarang. yang Tapi sekarang yang harus ada nanti, mobil. yang sekarang masuk dulu. Nah, yang nanti boleh ya? Yang nanti boleh. Udah. Om. Nggak gini cuma 2 ban belakang doang. Yuk, depan enggak kok, depan enggak. Enggak. Ayolah, sekali-sekali Udah udah lah. balikin ke dalam lagi. Enggak, emang kenapa Enggak, dikurangin? Nggak bisa panitia. Kenapa? Udah dong, Enggak, udah dong. enggak. Kenapa sih emang kenapa? Ya udah, kita semua nggak ada yang ngerubah tekanan ban. Enggak ada yang ngerubah apapun ban-bannya enggak usah diturunin lah udah. Iya. Udah nggak ada. As it is. Udah om. As it is. Ada yang punya pompa kan buat pompa lagi? Enggak. Sekali fair lah udah yuk. Ini fair, kalau mau kurangin silahkan. Om Dito. Silahkan kalau mau kurangin. Om Dito. Nggak usah ngatur-ngatur tekanan ban ya. Karena nanti akan rugi sendiri dia. Ya kan nanti pompa lagi. Nggak boleh. Sekali sudah dirubah sampai finish, nggak boleh diapa-apain. Kalau mau dirubah. Jadi ngerubahnya setelah acara selesai. Oke. Jadi kalau mau kempasin sekarang boleh, tapi nanti habis challenge berikutnya tidak boleh diapa-apain lagi. Sampai Dan kalau ban challenge-nya itu kelar. kempes, dia bisa ngelipet tuh Om. Nah, Kita nggak tahu abis ini apa challenge-nya. silakan. Good. Oi. Lo kan lumayan paham nih soal mobil. Kira-kira dari 4 mobil tua ini, yang paling bisa narik dan paling kuat, mobil yang mana? Sebenarnya semua mobil ini sebenarnya bisa, Hmm. tergantung cara dia nariknya aja, Oke. sama momentum. Oh iya. Sebenarnya semuanya sebenarnya bisa, tinggal kelihayan para drivernya. Tapi kalau menurut gua pribadi, paling memungkinkan untuk bisa narik ya Crown, karena tenaga paling gede, RWD dia juga ya kan. Terus ya udah, itu udah paling. Untuk the worst case, Hah? apa yang akan rusak paling utama kalau kayak begini? Kalau eksterior bumper, Oke. kedua internal matic. Matic. Karena maticnya matic tua ini kan, kayak Crown matic tua, si Mercy matic tua, BMW juga matic tua. Kalau Eterna? Eterna kan manual, gearboxnya ya insya Allah aman, paling kopling habis. Oh iya, kebakar ya. Iya, Hangus ya. paling itu doang. Gitu. Good luck. Ini berat nih. Ini kira-kira tanahnya akan Mobil saya cc-nya paling kecil, penggerak depan pula. Kita coba dengan narik mundur deh nanti. Di situ saya memikirkan satu cara dan saya bertanya ke panitia, boleh nggak nariknya sambil mundur? Kata panitia, terserah. Ya udah, saya akhirnya mundur, saya tarik mundur pakai Eterna. Karena Eterna itu penggerak depan, dengan tarik mundur dia menciptakan efek seperti dia penggerak belakang. Karena begitu narik kan bobotnya pindah ke arah mobil yang ditarik dan jadi traksinya itu cukup. Kalau nggak bakal bisa. Berhasil. Oke gak? Oke gak? Oke. Lumayan kenceng gak? Cakep. 36 juta Eterna. Kirain nggak kuat. Luar biasa. Jadi tadinya itu maunya individual itu challenge-nya. Jadi kita suruh sambil bawa baskom sambil kita nyetir. Tapi ternyata setelah dicoba baskomnya itu terlalu besar sehingga kita nggak mungkin bisa nyetir ketika kita bawa baskom itu. Akhirnya diputuskan panitia meminta kita untuk team up. Jadi tim challenge. Saya sama Arif lagi, Om Mobi sama Ridwan. Sebenarnya kita underdog. Kenapa? Karena mobil kita itu paling ceper dan paling keras suspensinya. Sedangkan BMW seri 5-nya Ridwan nyaman, apalagi Toyota Crown-nya Om Mobi. Mestinya mereka itu dapat keuntungan di sini. Nah, strateginya sama Arif. Yang pertama pas Arif nyetir, saya pegang di atas. Ini saya maksudnya saya seimbangin dan Arif nggak usah kencang-kencang. Yang penting pelan-pelan tapi airnya masih banyak. Nah, yang kedua kita baru aiming for speed. Jadi udah nggak peduli deh airnya mau setumpah apa. Yang penting kencang. Ya udah, saya sekencang-kencangnya yang di run kedua yang pasti Arif jadi navigator megangin air itu. Airnya sih pertama kita banyak dan waktunya juga saya yakin paling kencang. Orang sampai ngepot-ngepot segala kok. Air yang tumpah dikit banget, tapi emang kita nggak terlalu kencang tadi. Tapi good job lah, soalnya mobilnya Arif tuh kan juga keras. Tapi untung airnya tumpah nggak banyak dan waktunya juga nggak pelan-pelan amat tadi.
Sekarang kita lihat nih, ini nafsu semua nih berdua nih isinya. Tapi tadi mereka nyantai kita loh, mereka di situ. Mas Ridwan, Ya, hai. sepertinya berjodoh dengan Om Mobi. Begitu pula Fitrayari berjodoh dengan Arif Muhammad kalau gitu ya. Karena kan sama. Jadi gimana strateginya di challenge kali ini? Ya, jadi Om Mobi kali ini akan sangat senang karena cuma gua doang yang bisa mematahkan bahwa team up sama Om Mobi itu tidak selalu kalah. Karena yang menangin gua. Yang menangin gua. Kalau gua nggak ngebut, gua nggak kenain bempernya, itu pasti kalah. Makin lambat tadi caranya nabrak itu makin lambat. Coba yang kalah siapa? Mereka kan? Ya sudah gitu. Jadi karena teammate-nya itu jago, even yang terlemah pun juga bisa ikut jadi menang. Gitu. Berarti kali ini ngegas lagi. Ngegas lagi Ngincer dong. waktu lagi, dibanding Ngincer air. waktu lagi dong. Oke. Air itu kan Om Mobi itu kan dia suspensinya lebih banyak ya. Oh iya. Ketawa dia. Suspensinya lebih banyak, jadi harusnya dia lebih lebih stabil. Oh, iya. Tapi kalau dari Om Mobi dia akan ngincer apa kira-kira? Kalau Om Mobi, jadi kalau dia ngincer kecepatan, gue naruh baskomnya agak ke tengah sini. Oh gitu biar Iya. tumpahnya ke dia. Kita sebenarnya udah agak ngeri ya pas mau sprint test karena satu dari member tuh Ridwan tiba-tiba harus dibawa ke ambulans, mendadak kepalanya nggak enak dan begitu dicek tekanan darah ternyata tekanan darahnya tinggi sekali dan akhirnya harus dikasih nggak tahu ya, dikasih oksigen dan ditenangkan sampai tekanan darahnya turun. Ini ada fasilitas ambulans juga ditaruh di sini karena emang agak bahaya juga. Jadi ini ada orang dalamnya ya? Ada Mas Ridwan. Oh Ridwan? Iya, lagi istirahat. Bisa dibuka kok, Bisa. Gak apa-apa lo Wan? Gak apa-apa Mak. Lo kenapa? Kepala gue kenceng, tapi badan gue nggak lemes. Kepala kencang? Tekanan darah biasanya? Iya makanya, ini BPM gue di atas 110. Ya udah yang lain dulu deh, lo ini aja dulu. Badan gue sih segar, cuma kenceng aja di kepala sini. Ya udah. Kurang minum kayaknya, bibir gue kering. Banyakan pikiran kali lo. Biar relax dulu. Ya biar rileks dulu. Jadi untung juga ya ada ini. Jadi mungkin Ridwan kena panas atau saking serunya kompetisi sampai tekanan darahnya jadi agak tinggi dia. Moga-moga nggak kenapa-napa. Badannya sih segar. Oke, Ibu manajer mau naik. Kita mulai day 3. Kalau nyetir kenceng di treknya sih bisa. Yang nggak ngerti nih nanti lumpurnya nih. Aduh, paling lemah deh masuk lumpur. Sprint test di mana-mana nggak ada yang masuk lumpur. Kenapa di sini mesti masuk lumpur? Akhirnya kita bertemu lagi. Iya, Om, kangen kita, Om. Akhirnya kita ketemu di Jimmy Challenge. Betul, Om. Lama banget tuh perasaan kita. Iya. Sekarang Om Dito sebagai rescue dipersenjatai apa aja nih Om? Kita ada 2 mobil rescue dan 1 ambulan. Oh, Ambulannya lengkap dengan medisnya. Untuk ambulansnya dia capable mengatasi apa aja tuh Om? First emergency responder. Jadi pada saat penanganan pertama pada ada kejadian apa, ya ini barusan Om Ridwan agak lemes dan ternyata emang tekanan darahnya tinggi, mungkin dia dehidrasi atau sebab lain ya, kita nggak tahu. Kita berharap dia cuma kecapean, tapi kita sedang kasih oksigen. Iya. Sama dia istirahat dulu sebentar sebelum dia ikut challenge yang berikut. Jadi mungkin yang lainnya duluan aja. Oke. Om Ridwan kita suruh istirahat dulu sebentar. Ini kita lihat-lihat ya Om. Mobil rescue-nya sedikit berbeda nih Om. Oh ya, ini kuncian yang lain. Jelaskan sedikit Om mobilnya. Yang biru itu Cherokee, memang buat rescue bencana di Indonesia udah lama, udah lebih dari 15 tahun kayaknya. Ya. Sebelahnya ada Ford Ranger T6 yang khusus banjir-banjiran dan buat menembus jalan-jalan yang susah juga. Cuman kalau yang biru udah sering bawa mayat juga. Wah. Banyak menyelamatkan. Ya mudah-mudahan ya. Tapi ya memang itu mobil buat rescue beneran. Jadi udah nggak off-road belusukan lagi. Oke, terima kasih Om Dito. Sehat selalu. Sama-sama Om, semoga kita jauh dari Covid. Amin. Tadinya kita pikir Ridwan udah nggak bisa melakukan challenge itu. Ya udah. Yang pertama itu Om Mobi, habis itu Arif Muhammad, baru saya. Sprint test, saya pernah ikut sprint rally. Biasa sprint rally itu udah dari start sampai finish gaspol terus. Ini polnya sih saya seneng, pol, tarik rem tangan, U-turn, keren. Tapi harus berhenti terus nyusun cup. Aduh, nyusun cup, nggak pernah saya nyusun cup. Itu susah, ada nggak sempurna saya nyusun cupnya.
Mana pas pertama kali buka seatbelt saya tangannya posisinya agak salah, jadi di sini nih sakit nih. Karena mungkin ketarik uratnya. Jadi ya udah, saya ngerjain itu nggak sempurna, tapi jadi butuh waktu lebih lama buat nyusun sampai bagus. Udah balik lagi ke mobil, udah nggak enak tuh tangannya tuh. Abis itu masih harus berhenti lagi buat ngambil bendera di ujung jalanan berlumpur. Saya udah pakai sepatu bot yang diikat supaya nggak masuk lumpurnya, tapi itu udah menguras tenaga, udah lumayan menguras tenaga tuh karena, dan saya nggak mau jatuh, jadi saya mendingan hati-hati jalannya, tapi yang penting jalan terus, keambil benderanya. Ternyata di tengah tuh lebih dangkal karena itu jalur off-road, jadi kanan kirinya yang dalam. Udah dengan tenaga tersisa lari lagi ke mobil, dan aduh itu jalannya rusaknya minta ampun. Gubrak, dok. Aduh, saya cuma berharap warisan WRC-nya dia tuh masih ada gitu di mobil itu supaya mobil itu bertahan. Ternyata bertahan sampai finish walaupun mentok-mentok gitu ya. Itu mobil badak banget, kuat banget. Dan waktunya saya lebih cepat dari Om Mobi dan Arif Muhammad. Let's go. Siram, Penyelamatan, rescue. Dimandiin anak orang. Gimana? Musiknya lebih kenceng dari Arif juga ini. Mantap. Karena nggak basah, baju iya basah. Kenceng nggak? Kencang. Sepatu Om Fitra. Mana dia? Kabur lagi. Ini. Kok bisa kabur gitu? Ref, lu sana, gua sana. Oke. Dia sepatu boot di Insulok ya namanya. Hah? Insulok apa zip tie sih namanya? Zip tie. Sekarang mau dicopot. Dia nggak bisa lepas. Harus pakai alat bantu. Apa sih? Itu sepatu Romawi. Sepatu Romawi keren tuh. Diikat loh. Bisa tuh. Ada aja caranya biar kaki nggak kotor. Heran. Coba sebelah kanan dong, bukan sebelah kiri dong. Yo, beres. Thank you. Udah tinggal situ aja. Cara primitif untuk pakai sepatu diikat. Hari keempat syuting, Hari keempat ketiga syuting. challenge. Hari ketiga jalan. Ya, ada rencana apa pagi-pagi ini? Kayaknya banyak ribut. Nggak tahu nih, udah dikumpulin sama panitia nih, kita tunggu aja suruh ngapain hari ini. Tapi udah agak unggul nih poinnya nih, tinggal mempertahankan, jangan bikin kesalahan konyol. Nggak bener ini, masa disuruh pakai seragam SMA. Terakhir saya pakai seragam SMA tuh udah lama banget, udah kira-kira 3-4 tahun yang lalu lah. 60 tahun yang lalu. 60 tahun yang lalu waktu SMA. Hah? Berasa muda lagi nggak? Oh nggak selalu berasa muda kalau itu. Nggak perlu pakai ini, selalu berasa muda. Ternyata di situ kita akan menjalani challenge Amazing Race. Dan kenapa Amazing Race-nya harus pakai baju sekolah? Karena mungkin untuk mempermalukan kita kali ya. Tapi nggak apa-apa, kita senang pakai baju sekolah, malah kita bikin postingan-postingan buat Instagram. Seru juga pakai seragam SMA, berasa muda lagi. Oke, kita siap berangkat, dikasih sama panitia, navigator Abel, saya pikir bakal dikasih navigator Revi, ternyata Revi dibutuhin buat ngambil shot-shot dari luar. Dan nggak apa-apa, Abel ini paling jagonya, dia spesialisasinya di Waze sama Google Maps. Canggih banget kalau nge-search. Siap, let's go. Good luck guys. Hari ini kita nggak jadi navigator ya. Udah nggak dibutuhin. Saya juga nih kayaknya. Jadi masalahnya apa ya? Teman-teman. Masalahnya penampilan kurang menarik. Masa iya? Kurang menarik di kamera, jadi tidak menarik perhatian. Oh gitu. Tapi ini mas, Anda tidak tidur. Tidak. Mungkin saya tidak dipakai karena tidur.
Betul, bener juga. 2 season. Lu itu juga tidur kan waktu di Bali, cuma nggak dimasukin. Nggak dimasukin aja. Curang banget, heran gua. Cia yang edit. Lah itu yang di Bali gue tidur sepanjang perjalanan. Nah, dia juga. Gue sakit soalnya. Wah, kan. Itu nggak Harusnya dipakai. masukin. Harusnya dimasukin. Curang. Soalnya nggak ada yang ngerol GoPro tidur. Jadi lu yang ngerol GoPro, harusnya lu ngerol GoPro tapi lu tidur. By the way, besok ulangan fisika. PR udah ngerjain belum? Ulangan apa PR? Jadi, Ini dua hal yang berbeda. Karena gurunya tadi bilang kalau kita nggak ngerjain PR-nya nggak boleh ikut ulangan. Nah, tadi nggak dengar sih lagi ngerokok di kantin. Udah kerjain deh PR fisika. Tentang PR-nya. ini Gini. hukum kekekalan energi tadi. Gini, PR-nya kan tulisan kita agak-agak mirip. Coba dijelek-jelekin dikit. Dia bikin 2 kali ya. Loh kenapa? Loh, nggak apa-apa. Nanti daripada gua kena sama gurunya, kan lu Ya. jadi nggak enak juga kan? Ya terus? Ya bikinin. Iya deh, oke. Ya? Gue bikinin Nanti deh. ditraktir deh kapan-kapan. Sama nanti ajak jalan-jalan ya nekronnya. Boleh kapan-kapan. Bener ya? Kapan-kapan. Boleh. Ya cepetan sana. Sama lindungin gue ya dari... Cepetan. Nanti besok duduknya, itu kan diacak kan kita pasti deketan. Nah, pokoknya pas ulangan, taruh jawabannya itu di deket meja gua. Oke. Deket gua gitu ya. Nanti kalau ketakuan guru Nggak, gimana? ditaruh aja. Gue takut ketakuan guru. Hafal kode Morse. SOS doang. Nah, itu kan pulpen kita cetak-cetak itu. Heeh. Ya kan? Hafalin malam ini, nanti pakai Morse. Oke? Kan gurunya juga ngerti Morse. Belum tentu. Oh, kalau ada apa-apa sama gurunya lu ya? Iya, tenang aja. Gini aja, nanti kalau ditanya gurunya nanya, "Itu cetak-cetak kapan itu?" Fitra, gitu. Lu jangan galak-galak. Ini rusak, Bu, gitu. Lu jangan galak-galak. Badan boleh lebih gede, tetap tinggian gue. Tetap yang gede itu lebih powerful. Clue pertama itu terus terang bikin bingung 5 menit awal. Karena Rian di tahun 90 ingin keliling dunia tapi dia tidak punya waktu. Oke, artinya tempat apa yang bisa menggantikan orang keliling dunia dalam waktu singkat? Oh iya, saya bilang. Di dunia fantasi itu ada kawasan Asia, kawasan Amerika, kawasan Eropa. Nah, pasti di situ. Tiba-tiba saya ingat, saya dulu tuh suka banget saya atau Abel ya. Pokoknya kita ada yang ingat bahwa Istana Boneka itu hampir seluruh negara di dunia, negara-negara terkenal di dunia tuh ada di situ dan ada budayanya masing-masing. Wah, udah pasti langsung di situ. Terus begitu sampai dunia fantasi, yang mengagetkan adalah sekarang dunia fantasi udah berubah jadi lebih bagus, tapi itu jadi lebih jauh masuknya. Oke lah kalau jalan kaki nggak apa-apa, tapi kita lagi berlomba, kita lagi ngejar waktu. Akhirnya lari lah saya, Revi, Abel, sama videografer dari Road Party, kita lari berempat. Terus. Ya, dia ngadem. Saya beli minum. Langsung ke Istana Boneka, ternyata benar di Istana Boneka. Dan di Istana Boneka itu kita langsung naik kapal. Disuruh masuk wahana Istana Boneka dulu. Terus akhirnya udah dikasih tahu clue berikutnya. Clue berikutnya gampang. Binatang ini baik hati dan kalau kamu baik kepadanya kamu akan diajak terbang. Itu udah pasti gajah beleduk, gajah terbang di Dufan. Lari ke sana, lari lagi. Sampai sana ternyata om-om bertopeng udah sampai di sana dan dia lagi naik satu wahana. Dan saya harus nunggu sampai wahana berikutnya jalan baru saya bisa naik gajah terbang itu. Artinya tertinggalnya nggak jauh sama Om Mobi. Begitu selesai langsung minta clue ke panitia. Aku istri raja yang tinggal di sebuah sungai di Kalimantan. Permaisuri bisa, oke ada ratu atau permaisuri. Sungai di Kalimantan apa ya? Ada Sungai Sambas, Barito, Mahakam. Permaisuri di Mahakam. Wah, ini pasti Tokoban yang di Mahakam tuh. Tokoban yang ngetop banget di tahun 90-an. Permaisuri Mahakam. Langsung lari, udah muterin 2 kali Dufan, kita lari. Sampai tim Fitra Eri ngos-ngosan. Revi ngos-ngosan, Abel ngos-ngosan. Nggak kuat lari, akhirnya udah saya juga jalan. Nggak tahu anak-anak muda zaman sekarang. Sampai permaisuri disuruh pasang pelek. Dan peleknya dipilih yang berat. Kenapa mesti pelek yang berat? Permaisuri itu punya banyak pelek mahal yang enteng-enteng, dipilih pelek yang berat. Udah dipasang, terus abis itu disuruh naik motor. Disuruh naik motor
disuruh cari temennya katanya di sana. Ya udah saya jalan ke Pati Unus, ternyata ada cewek pakai baju SMA. Udah di sana dikasih clue berikutnya, tapi sebelum clue berikutnya saya harus ngegombal dulu dari 3 kata. Permaisuri, bekantan, dan motor. Wahai permaisuriku, walaupun aku hanya naik motor, jika engkau menginginkannya, aku bisa mengambilkan bekantan dari Kalimantan ke tempat kamu. Wah, terus langsung dikasih clue berikutnya dan kita ngejar waktu. Saya tahu Ridwan udah di belakang, Arif jauh di belakang saya, tinggal saya ngejar sama Omobi. Saya ngejar Omobi. Dan begitu saya nikung masuk ke titik akhir, saya lihat ada Omobi di situ lagi ngitung waktu dan begitu saya berhenti dihitung waktunya semuanya sorak-sorak. Ternyata setelah dihitung dengan waktu keberangkatan kita, waktu saya kalah dari Omobi, tapi hanya kalah 35 detik. Juara 2 kita, Bel. Selisihnya cuma 35 detik. Kita 3,5 jam kira-kira jalan. 35 detik bedanya. Itu kalau misalnya nggak bingung di awal, nggak bingung yang clue kedua, nggak bingung yang clue 2 nggak bingung clue yang ketiga, terus nggak nungguin videografer, dapet itu. Cuman ya udah, itu lomba namanya. Penyesalan memang datang belakangan kalau di awal pendaftaran gitu kan. Tapi ya nggak apa-apa lah, namanya itu juga pertandingan kan. Kita do the best, ada yang kita bagus, ada yang kita salah. Hasilnya ya udah kita terima. 35 detik bedanya. Bel, thank you very much, good effort. Dan kita masih stay in the lead, kita masih leading poinnya. Kita siap ke challenge besok. Pagi-pagi kita udah suruh datang ke satu parkiran kecil dan udah ada kon-kon yang disusun serta ada 4 buah motor kita. Pas saya udah feeling pasti ini challenge-nya pakai motor dan lebih berat lagi. Dan bener aja challenge pertama itu langsung slalom tapi kayak ujian SIM ya. Tapi lebih susah, lebih sempit, lebih patah dibandingkan ujian SIM. Oh no, challenge-nya motor. Waduh. Nggak ngerti tekniknya gimana, tapi udah deh diusahakan sebisa-bisanya. Kenapa sih Ibu Diandra sibuk banget? Aduh sibuk lah, kalau nggak kalian nggak keurus semuanya. Oh gitu. Iya. Si baik hati, beliin kopi tiap hari. Oh iya. Hamba Allah ya nggak sih? Hamba Allah. Dari pagi sampai pagi lagi. Cuma Diandra yang di hati. Lagi syuting nih. Lagi syuting juga. Gimana Bapak sih ya? Setiap hari syuting panas. Ya sekalian training kali ya. Yang penting hasilnya harus bagus. Tapi ada baiknya. Setiap hari panas bisa tetap syuting daripada hujan. Iya benar. Kalau misalnya hujan malah amburadul semuanya. Yang penting hasilnya harus bagus, itu aja. Siap. Jadi sekarang Ogut menjadi umbrella boy-nya Ibu Diandra. Iya, mau dibeliin es Milo. Jadi ini kolaborasi atau Ogut resmi masuk tim Fitra ini? Waduh, kolaborasi aja lah. Lagi ini dulu, trial dulu. Oh ini probation. Probation. Kan gue jatuhnya free transfer. Saya jalanin dengan seada-adanya, dengan sebisa mungkin. Ya kaki turun berapa kali, daripada jatuh mendingan kaki turun kena penalti. Tapi surprisingly motornya itu sangat mudah di-handling sebenarnya. Sayanya aja yang nggak pede, tapi sebenarnya motornya itu mudah, ngeremnya pakem, ABS, ada traction controlnya, HSTC namanya kalau di motor itu. Jadi sebenarnya motor itu bisa bikin kita pede, tapi ya saya baru di lap kedua pedenya. Lap pertama itu saya pelan banget, banyak kaki jatuh juga. Di lap kedua saya jauh lebih cepet. Gimana ngeliat bos kita bawa motor? Mantap. Meskipun agak agak meragukan ya bawanya ya, kayak kaku-kaku gitu, tapi ternyata juara 2. Dari tim Fitra Eri yang paling jago naik motor tuh yang megang kamera sebenarnya. Iya, ini dia nih yang paling jago nih. Coba gimana pendapatnya Revi tentang saya tadi? Ya yang lap pertama itu menurut gua kacau ya. Kacau. Udah obvious itu kacau. Tapi lap keduanya Mas Fitra itu fast learner ya. Iya, fast jadi learner. cepet banget dia. Langsung jadi belokannya untuk U-turn-nya bagus banget. Gue juga fast learner. Ini lo nggak lihat nih gue sinematik. Tapi canggih nih, dia fast learner banget nih. Racing line-nya langsung dapet, langsung tahu tikungannya. Kalau racing line pasti karena dia pembalap. Iya. Cuma dia tahu ngebut langsung oke ngerem di sini terus langsung belok. Karena kebiasaan late braking kalau lagi balap. Iya. Ya, cuman yang tadi sempat gue lupa itu rodanya 2 doang ternyata. Oh iya. Jalan sama kali ini. Masukin bola ke bagasi motor sekarang. Jadi
nggak ada ketangkasan motor di sini, tapi cepet-cepetan masukin ke bagasinya PCX. Kira-kira yang dikejar waktunya. Nah ini dia nih, kita harus balance antara masukin dan waktu, karena kita boleh ngulang-ngulang ngambilnya, harus pas nih manajemen waktunya nih. Makanya lagi ngitung-ngitung dari 3 peserta awal nih seperti apa format yang paling bagus. Kayaknya kita harus bisa 3 kali ngambil deh. Few moments later. 50 detik. Gue cuma boleh 50 detik masukin. Terus habis itu 50 detik buat ngeluarin. 50 tambah 50 itu 1 menit 40. 1 menit 40 dikali 3 itu iya, 5 menit. Kasih tupperware dong. Ya ampun. Pokoknya di setiap lo mau masukin, lo mau cabut itu harus berapa menit? Gak boleh lebih dari berapa menit? Gue di sini harus selesai dalam 45 detik. 45 detik, oke. Kita tidak boleh lebih dari 1 menit 40 detik. Enggak. Penderitaan harus ditelan bersama. Ya, bersama, sama-sama menderita. Iya, tapi nggak pakai strategi ngikutin dari pengalaman orang-orang sebelumnya. Enggak. Strateginya simpel, 5 menit dibagi 2 rit berapa, dibagi 3 rit berapa. Kalau mau 3 rit, artinya ada waktu maksimalnya. Nggak boleh nih ya. Bapak Pala, nggak boleh pakai alat bantu alarm per 2 menit ya? Enggak, per menit. Udah nggak minta, boleh, nggak, minta bunyi-bunyi. boleh. Enggak. Udah pasti pakai alat, ada timer countdown, udah pasti pakai timer countdown. Ke panitia. Tidak boleh, harus sama semua. Semua harus sama. Orang ke panitia tadi bilang boleh nggak nanya, boleh, boleh request. Nggak boleh. Pengaruh sekali. Nggak. Sangat pengaruh sekali. Orang bisa perhitungkan. Lah ya, perhitungan aja. Kamera. Hari. Berantem lagi. Aduh, banyak berantemnya. Hari. Gue paling suka tuh kalau misalkan Mas Fitra yang udah mulai giliran dia. Soalnya dia tuh pasti punya aksi-aksi dan trik-trik dia sendiri. Bisa beradaptasi ya? Bisa beradaptasi, cara dia berpikir, cara dia ngitung, cara dia ngatur strategi. Tapi gue tetap tim yang mobil. Kenapa gitu? Ya nggak tahu kenapa ya. Turbo tuh ada di hati. Iya. Tapi kan kalau tim NA itu kan Arif, Mas Fitra nggak anti turbo. Iya. Makanya gue kalau misalkan untuk selera mobil mungkin gue mengikuti Mas Fitra. Tapi kalau untuk kemenangan gue dukung Om Mobi. Ridwan sama Arif bukan tim gue. Dan challenge yang terakhir itu adalah cuman jalan santai dari Siku Dharma Wangsa ke hutan kota Bayi Pelataran di Pidari Cafe. Itu perjalanan santai tapi kita harus hemat-hematan. Nah, saya nggak ngerti gimana caranya menghemat bensin di motor. Kalau mobil saya ngerti. Tapi ya udahlah, mungkin teorinya mirip. Saya jalan itu konstan, terus habis itu saya nunduk. Karena motor itu kan hambatan anginnya tinggi kan, jadi saya nunduk. Diikutin lagi sama yang lain. Capek sekali hari itu dan kita disediakan makanan yang luar biasa dengan pemandangan yang luar biasa di tengah kota Jakarta, di hutan kota Bayi Pelataran. Kita di rooftopnya kelihatan gedung-gedung, dan di situ Pak Pala minta kita segera ke koordinat yang ditentukan karena mau ada challenge lagi. Kasihkan nongkrong kita di Pidari Lounge, sekarang udah malam. Ya, tapi Pidari Lounge ini senangnya tuh banyak mobil-mobil keren dipajang, ada Mercy juga, Mercy AMG di dalam, mobil-mobil klasik-klasik yang keren, Ford Mustang GT500. Nah, sampai sekarang kita masih harus ke satu tempat lagi buat ketemu Bapak Pala. Gila, ini belum selesai-selesai, udah hampir jam 8. Karena kami terlalu asyik nongkrong di tempat yang bagus itu, sesampainya kami di lokasi yang diberikan oleh Bapak Pala, kami malah dimarahi oleh beliau karena telat dan kemalaman. Jadi kami harus bersiap untuk challenge tambahan di hari berikutnya yang juga merupakan grand final. Jadi pastikan Anda tidak ketinggalan menonton episode final dari 100 Juta Challenge yang akan tayang hari Sabtu tanggal 8 Mei 2021 jam 14.00 WIB di channel Road Party. Sekian dulu video BTS kali ini. Jangan lupa Anda klik like bila menyukai video ini, komentar di bawah, dan subscribe ke channel Fitra Eri, Arif Muhammad, Motomobi, Om Mobi, dan Ridwan Hanif Rahmadi. Serta jangan lupa juga subscribe channel Road Party. Terima kasih banyak Anda sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.